Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islam, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات عباد الله رحمني ورحمكم الله وعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, kembali kita bisa bermajelis pada kesempatan malam hari ini, semua dengan taufik dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah mari kita terus meningkatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih di fikih kalimat thayyibah. Fikih tentang la ilaha illallah, satu kalimat yang paling agung yang merupakan kalimatul Islam, yang dengannya seorang baru bisa mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fikih yang pertama yang sudah kita bahas, bahwasanya kalimat la ilaha illallah bukan sekedar menunjukkan bahwasanya Allah itu ilah atau sesembahan. Jadi sekali lagi, kalimat la ilaha illallah bukan sekedar menunjukkan bahwa Allah itu ilah atau sesembahan. Al-ma'bud, bukan itu. Bukan hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa Allah itu adalah sesembahan. Tapi maksud dari kalimat la ilaha illallah adalah menetapkan bahwa ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Difahami baik-baik, ya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu tujuannya untuk mengisbatkan, menetapkan bahwa ibadah itu seluruhnya hanya milik Allah, hanya hak Allah. Jadi membatasi ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menafikan atau meniadakan segala macam bentuk peribadahan kepada selain Allah. Itu maksud dari kalimat la ilaha illallah.
Karena itu dalam kaidahnya kemarin kita sampaikan, la tauhida illa bijtima'i al-amraini al-azimaini, an-nafyi wal isbat. Jadi tidak ada tauhid, tidak dikatakan tauhid kecuali berkumpul padanya dua perkara. Tidaklah seorang dikatakan memiliki tauhid kecuali terkumpul padanya dua perkara yang besar. Yang pertama, an-nafyu, meniadakan semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Terkandung pada kalimat la ilaha. Jelas ya? Satu. Pelajaran yang sangat mendasar ini, tapi penting kita fahami. Yang kedua, al-isbat, menetapkan satu-satunya sesembahan yang berhak terhadap ibadah seluruh makhluk hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Terkandung pada kalimat illallah. Jadi la ilaha menolak semua bentuk sesembahan dan semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Illallah menetapkan satu-satunya sesembahan yang hak hanya Allah. Ini sederhana, sekali lagi mendasar, tapi dengan ini tegak langit dan bumi. Dengan ini Allah ciptakan surga dan neraka. Dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala menentukan kedudukan dan kualitas seorang hamba. Dengan kalimat ini menentukan sah dan tidak sahnya Islam seseorang. Jelas ya? La ilaha illallah. Dalam ayat yang kemarin kita sebut banyak menjelaskan makna kalimat ini. Meskipun tidak Allah sebut dalam beberapa ayat dari sisi lafadznya, tapi maknanya terkandung pada ayat-ayat tersebut. Karena itu para ulama ketika menjelaskan ayat seperti itu, mereka mengatakan fihi makna la ilaha illallah. Pada dalil tersebut tersimpan makna la ilaha illallah. Ya. Seperti ayat yang dikatakan ulama sebagai ayat yang paling jelas di dalam menafsirkan la ilaha illallah. Bukan berarti yang lain tidak jelas, tapi begitu kata para ulama kita, yaitu tentang Ibrahim alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian ibadahi. Sesungguhnya aku berlepas diri, bara'ah, dari semua yang kalian ibadahi. Ini makna la ilaha. Ini harus ada loh ya. Harus ada kebencian kepada syirik, harus ada. Kebencian kepada kesyirikan, berlepas diri dari kesyirikan, peribadahan kepada selain Allah wajib ada. Kalau tidak ada, nggak ada tauhid. Nah, kemudian Allah menyatakan setelahnya illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali zat yang telah menciptakan aku, maka sesungguhnya dia
akan membimbingku. Kecuali zat yang telah menciptakan aku, illallah. Berarti terkandung di dalam ayat ini makna apa? La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak. Innani bara'um mimma ta'budun illallah illalladzi fatarani. Kecuali zat yang menciptakan aku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, difahami seperti itu. Rasulullah SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengatakan kepada ahlul kitab, Qul ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah wa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Wahai ahli kitab, kemarilah kepada satu kalimat. Ta'alau ila kalimatin. Satu. Berapa kalimatnya? Satu. Kemarilah kalian diajak kepada satu kalimat yang sawaim bainana wa bainakum. Yang kalimat ini nanti akan membuat kami dengan kalian sama. Apa isi kalimat ini? Alla na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Wala nusyrika bihi syai'an. Kita tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain arbaban min dunillah. Rob dari selain Allah. Kemarin sudah kita jelaskan, arbaban itu maknanya bukan Rob dalam arti pencipta, tapi arbaban artinya alihatan, sesembahan. Sebagaimana dalam ayat Allah yang kemarin ini saya ralat, salah saya dalam membacakan ayat tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Tidaklah dia memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi itu arbaban. Makna dalam ayat ini arbaban itu alihatan, sesembahan, bukan Rabb bermakna pencipta. Jelas ya? Sama dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang ahli kitab menjadikan ulama-ulama mereka, ahli ibadah mereka arbaban, ay alihatan min dunillah. Jelas ya? Ini Quran menerangkan kalimat apa? La ilaha illallah. Kemudian terakhir kita nukil hadis yang sangat agung. Ini perlu anak ulang hadis ini karena keagungannya. Kita harapkan dengan kajian ini kita faham dengan la ilaha illallah. Dan kita merasakan nikmat dan lezatnya kalimat ini. Dan kita akan mencintainya dengan sebenar-benarnya. Dan kita akan tumbuh suburkan di dalam diri kita dan kehidupan kita, dan kita akan bawa kalimat ini sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fikihnya begitu yang pertama, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, perhatikan hadis ini, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak titik, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengkufuri semua yang diibadai dari selain Allah, haruma maluhu wa damuh, baru terjaga harta dan jiwanya. Makna haruma maluhu wa damuhu, dia baru jadi ahli tauhid, baru jadi seorang muslim. Wa hisabuhu 'ala Allah, hisabnya atas Allah. Jadi untuk menjadi seorang muslim ahli tauhid,
ada 2 syarat dalam hadis ini. Yang pertama, la ilaha illallah. Dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Cukupkah itu? Belum. Dia harus mengingkari, harus berlepas diri, harus membenci, harus bara'ah dari semua yang diibadahi dari selain Allah. Coba saya bacakan faidah hadis ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitab Tauhid. Setelah menyebutkan hadis ini, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, beliau mengatakan, wahada, hadis itu tadi, min a'dhami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah, termasuk dalil yang paling agung yang menerangkan makna la ilaha illallah. Ini fikih beliau, luar biasa. Apa faidah hadis ini yang terkait dengan la ilaha illallah? Beliau katakan, wahada, dalil ini, hadis ini, min a'dhami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah, termasuk paling agungnya dalil yang menerangkan tentang makna la ilaha illallah. Fa innahu, kata beliau, lam yaj'al at-talaffudh biha asiman lid-dami wal mal. Karena kalimat la ilaha illallah dalam hadis tadi, ucapan melafadzkan kalimat la ilaha illallah itu belum cukup untuk menjadikan seorang muslim terjaga darahnya, jiwanya, dan hartanya. Belum cukup. Jadi melafadzkan saja belum cukup untuk jadi seorang muslim terjaga darah dan hartanya. Itu satu fikihnya. Ya. Jadi beliau katakan, fa innahu lam yaj'al at-talaffudh biha 'asiman lid-dami wal mal. Sesungguhnya hadis tadi menunjukkan tidaklah talafud, melafadzkan kalimat la ilaha illallah, menjadikan orang yang melafadzkannya terjaga nyawa dan hartanya. Berarti belum muslim. Jelas ya? Satu. Kata beliau selanjutnya, bal wala ma'rifata ma'naha ma'a lafdhiha. Bahkan tidak pula dengan bersama dia ucapkan la ilaha illallah, dia kenali maknanya, ngerti maknanya, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, belum cukup untuk menjadi muslim ahli tauhid. Masya Allah. Diucapkan la ilaha illallah terus ngerti maknanya, belum cukup untuk jadi muslim ahli tauhid. Jelas ya? Ayo kita pahami ini kalam beliau. Saya sekedar menerjemahkan. Ya, nanti yang belajar kitab tauhid insyaallah akan ketemu itu. Kalau selesai. Ya. Para thalabah mestinya sudah melewati ini yang halaqah berapa? 4 apa 3? Ya. Nah. Bal walal iqrar bidzalik. Bahkan meskipun sudah mengikrarkan, melafadzkan, ngerti maknanya, mengikrarkannya, mengakuinya, la ilaha illallah, belum cukup. Masya Allah. Bal wala kaunahu la yadu illallah wahdah la syarikalah. Bahkan meskipun keberadaannya sudah tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, zat yang tidak ada sekutu baginya, belum cukup. Dia ucapkan la ilaha illallah, dia ikrarkan la ilaha illallah, dia ngerti maknanya, bahkan dia praktekkan, dia tidak menyembah kecuali hanya Allah, dia tidak sekutukan Allah, belum cukup. Nah, ini cek kita tauhid kita. Bal la yahrumu maluhu wa damuhu, bahkan belum terjaga harta dan jiwanya,
hatta yudhifa ila dzalika, sampai dia tambahkan kepada semua itu yang tadi sudah disebutkan di muka, ditambahkan kepada semua itu al-kufra bima yu'badu min dunillah, kekufuran dia, pengingkaran dia, bara'ah dia, berlepas dirinya dia dari semua yang diibadai selain Allah. Itu benci kepada syirik, berlepas diri dari kesirikan, enggak nimbrung dalam kesirikan, enggak ada hubungan sama sekali dengan syirik kecuali hubungan seorang yang benci dengan yang dibencinya, benci sampai ubun-ubun. Jadi ngelihat syirik, pelaku syirik tuh neknya luar biasa, harus begitu, diingkari, diwujudkan. Belum itu belum disebut muwahhid, ahli tauhid, meskipun dia sudah beribadah hanya kepada Allah. Kenapa dalilnya tadi? Man qala la ilaha illallah, itu sudah mengucapkan, mengerti maknanya, melaksanakannya. Belum cukup, tapi dia sudah nggak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tapi Nabi lanjutkan, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia harus mengkufuri, mengingkari semua yang diibadai dari selain Allah, baru jadi muslim ahli tauhid. Ini syartu syarit, syaratnya syarat. Beliau kemudian mengatakan, fa in syakkah, kalau ragu-ragu, au tawaqqafa, atau tawakuf, tidak punya sikap, lam yahrum maluhu wa damuhu, belum terjaga harta dan jiwanya, nyawanya, berarti belum jadi seorang muslim. Masya Allah, ya. Fayalaha, beliau katakan, fayalaha min mas'alatin ma'a'adhamaha wa ajallaha. Kata beliau, Masya Allah, satu dalil yang alangkah agungnya dalil ini dan alangkah mulianya dalil tersebut. Wa yalahu min bayanin ma'awdahahu, dan alangkah jelasnya dalil itu di dalam menerangkan maksud tauhid. Wa hujjata ma aqta'aha, dan merupakan hujah yang paling tajam, yang paling kokoh, lil munazi'i, bagi orang yang berupaya untuk menentang tauhid. Ini kalam beliau rahimahullahu ta'ala. Jelas ya? Maka kemarin dikatakan bahwasanya beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, apabila tidak disertai dengan kufur kepada taghut, tidak disertai dengan mengingkari sesembahan selain Allah dan peribadahan kepada selain Allah, laisa tauhidan, itu bukan tauhid. Belum. Ya? Jadi ibadah hanya diberikan kepada Allah, dia tidak sekutukan Allah, belum cukup. Harus disertai apa? Kebencian dan pengingkaran kepada semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Ya, nah. Kata Syekh Saleh, sahsun ya'budullaha wahdah, seorang menyembah Allah saja, wa yatanazzahu an adna syirkin bi ghairihi, dan dia bersihkan dirinya dari kesirikan sekecil apapun, dia enggak berbuat syirik. Lakinnahu, tetapi dia la ya'taqidu butlanal ibadah bi ghairillah, dia tidak meyakini batilnya ibadah kepada selain Allah, wala ya'taqidu, perhatikan ucapan ini, dan dia tidak meyakini anna man abada ghairallahi faqad kafar wa khasira khusranan mubina, bahwasanya orang yang beribadah kepada selain Allah itu telah kafir. Dia enggak meyakini seperti itu. Dia tidak meyakini bahwa orang yang menyembah selain Allah, yang memberikan ibadah kepada selain Allah itu adalah seorang yang telah kafir dan merugi dengan kerugian yang nyata. Innahu ma ja'a bitauhid,
dia belum membawa tauhid. Jadi kalau kita jumpai misalkan ada seorang mengatakan ya Syekh fulan aghithni aghithni, dia tidak ingkari kebatilan itu, dia tidak menyatakan bahwa itu adalah kebatilan, kesyirikan, dia tidak kafirkan orang yang melakukan seperti itu, dia tidak meyakini musyriknya orang yang seperti itu, belum melaksanakan tauhid. Jelas? Jelas apa enggak ini? Ini dasar agama kita. Ya. Nah, syirik itu permasalahannya besar. Yang dilukai hak Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan ulama kita seperti ini. Ya, nanti bisa dibaca sendiri. Jadi siapa yang sudah beribadah hanya kepada Allah, enggak berbuat syirik. Bahkan syirik yang paling kecil pun dia jauhi. Tapi dia enggak meyakini batilnya, jeleknya peribadahan kepada selain Allah. Dan dia tidak meyakini kafirnya orang yang memberikan ibadah kepada selain Allah. Dan tidak meyakini bahwa orang yang beribadah kepada selain Allah itu dalam kerugian yang nyata. Berarti dia belum datang membawa tauhid. Dia belum mentauhidkan Allah. Ya, ini asasul millah, ini dasar agama kita. Ya, nah, labudda minal jam'i bainal amrain, harus kita kumpulkan sebagai ahli tauhid, harus terkumpul pada dirinya dua perkara. Anta'budallah, engkau ibadahi Allah saja. Ta'taqidah, engkau yakini annahu mustahiqqun lil ibadah, bahwasanya hanya Allah yang berhak terhadap ibadah. Satu, harus terkumpul, harus ada ini pada diri kita. Satu ini. Yang kedua, wa an takfura bima siwahu, engkau kufuri bentuk peribadahan kepada selain Allah, wa ta'taqida butlanal ibadati siwahu, dan kau yakini batilnya ibadah yang diberikan kepada selain Allah. Bihada yakunu tauhid. Dengan dua hal tadi baru terrealisasi apa? Tauhid. Itu. Enggak keras kan? Biasa toh? Itu la ilaha illallah. Ya, kita pahami begitu. Kan itu dalam syarat la ilaha illallah. Kalau saya Al-Hakami menyebutkan 7, kemudian digenapi oleh ulama yang lain jadi 8. Ilmun yakinun wa ikhlasun wasidku kama mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha wazida saminu hal kufranu minka bima ghairal ilahi minal ausani qad uliha. Ilmu yakin harus diilmui, harus diyakini. Ikhlas, jujur, sidq, ingkiyat, mahabbah, al-qabul, diterima. Itu asalnya. 7. Wazida saminuha, tambah yang ke-8, al-kufranu minka bima, pengingkaranmu terhadap sesuatu ghairal ilahi, yang itu bukan ilah, minal ausani, dari berhala, qad uliha, yang diangkat oleh manusia sebagai sesembahan. Itu 8 syarat la ilaha illallah. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidku kama mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha wazida thaminuha al kufranu minka bima ghairal ilahi minal ausani qad uliha. Dihafalkan nih para talabah. Itu ilmu yang fardu ain. Nah, taib. Itu yang pertama ya, mengulas yang kemarin. Ya, jadi masih penasaran, jadi saya ulangi gitu loh. Besok kalau penasaran saya ulangi lagi. Ya, insyaallah paham ya. Ini penting, harus diulang-ulang. Rasulullah itu sepanjang hidupnya mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah, didakwahkan. Bahkan di Mekah berapa lama itu belum menyentuh syariat.
Baru ini diulang-ulang. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, nah. Jadi kita betul-betul harus pelajari kalimat ini. Ini ilmu yang fardu ain. Semua kita harus tahu. Ya, nah. Kemudian yang kedua, fikih kalimat thayyibah yang kedua, anna ruknan raqinan wa syai'an muhimman li fahmi kalimati tauhid an ta'rifa makna kalimati ilahin. Bahwasanya rukun yang paling rukun, sesuatu yang paling penting untuk kita bisa memahami apa itu tauhid, hendaknya kita kenali apa makna ilah. La ilaha, ilah itu apa maknanya? Harus dikenali. Karena banyak kaum muslimin yang keliru di sini. Ya. Al-ilahu huwal ma'bud. Yang dimaksud ilah itu adalah al-ma'bud. Ilah itu aliha ya'lahu ilahan, masdar, tapi maknanya isim maf'ul, begitu. Ma'luhun, ma'budun. Berarti la ilaha itu artinya la ma'budah, tidak ada yang diibadai. Jadi ilah maknanya apa? Ma'bud. Ilah artinya apa? Yang diibadahi. Ilahun jangan dimaknakan Rob. Jangan. Ilah jangan dimaknakan Al-Khaliq. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Bukan itu maksud la ilaha illallah. Jelas ya? Benar, tidak ada pencipta kecuali Allah, itu betul, tapi itu bukan makna la ilaha illallah. Itu ya la khaliqa illallah, sudah sendiri, itu rububiyah. Jelas. Tapi kalau la ilaha illallah itu la ma'buda illallah. Jadi ilah artinya apa? Ma'bud. Ilah bukan la robba illallah, la khaliqa illallah, bukan begitu. Jelas ya? Jadi ilah apa artinya? Ma'bud, sesembahan yang diberi ibadah. Maka semua apapun dan siapapun yang diberi ibadah oleh makhluk berarti dia ilah. Jelas? Misal binatang. Apa binatang yang biasa disembah orang itu? Sapi, misal gitu ya. Sapi atau kerbau. Berarti ini ilah. Ilahnya siapa dia? Ilah bagi yang memberikan ibadah kepadanya. Sekarang saya siapa biasanya? Syekh Abdul Qadir Jailani misalkan. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, aghisni misalkan. Berarti Syekh Abdul Qadir Jailani jadi ilah. Ilahnya siapa? Ilah orang yang berdoa kepadanya. Ilah artinya apa tadi? Sesembahan. Kalau malaikat ya malaikat, kalau nabi ya nabi, kalau jin ya jin, kalau setan ya setan, kalau batu ya batu, kalau pohon ya pohon, dan seterusnya. Jelas ya? Berarti dari situ kita ketahui, seorang meskipun alasannya cinta kepada orang soleh, cinta kepada wali, yang mereka sangka itu wali, orang soleh, yang sudah mati di kubur-kubur mereka, lalu mereka minta, ya Saifulan unsurni, ya Saifulan aghisni misalkan, ya Saifulan angkidni misalkan, tolong aku, selamatkan aku. Syirik enggak syirik? Ibadah bukan ibadah ini? Ibadah. Diberikan kepada siapa? Kepada selain Allah. Meskipun alasannya dia orang soleh, saya ini orang yang kotor, kalau langsung kepada Allah nggak akan sampai. Saya berdoa kepadanya, maksud saya bukan dia, tapi agar dia menolong saya di sisi Allah. Syirik enggak syirik? Syirik. Haula'i sufa'auna indallah. Itu alasan orang musyrik. Nah, itu nanti kita bahas di Al-Qawaidul Arba'. Sana dijelaskan oleh Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala. Ya. Nah,
Jadi ilah bukan Rabb, bukan pencipta, bukan zat yang maha mampu atas segala sesuatu, bukan zat yang tidak butuh kepada selainnya, bukan. Tapi ilah artinya ma'budun, yang diberi ibadah, yang diibadahi, yang disembah. Jelas ya? Nah, itu penting. Kata Syekh Saleh, hadza aslun muhimmun. Ini landasan yang sangat penting. In aradta an tahtadiya ila siratim mustaqimin fi fahmi kalimatit tauhid. Jika engkau ingin mendapatkan bimbingan dari Allah di dalam memahami kalimatut tauhid. Karena banyak tersebar di sana. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur alam kecuali Allah. Lalu semua kalimat itu dijadikan makna la ilaha illallah. Jadi meskipun sudah beribadah kepada selain Allah, menyembelih korban kepada selain Allah, bernazar untuk selain Allah, masih muslim. Kenapa? Dia masih meyakini tidak ada pencipta kecuali Allah. Lah kalau tidak ada pencipta kecuali Allah, itu makna la ilaha illallah. Begitu gembiranya orang musyrik itu mau menerimanya. Makanya mestinya kita kalau baca sejarah itu berpikir seperti kemarin kita sampaikan. Kenapa sih Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Umayyah, tokoh-tokoh musyrikun Quraisy dahulu sampai Abu Thalib itu kok berat betul loh, cuman suruh mengucapkan la ilaha illallah. Lah kita yang baca sejarah itu mestinya penasaran, kenapa tinggal mengucapkan aja selesai kok mereka enggan, mereka bertahan, mereka pilih perang, mereka pilih mati dalam keadaan seperti itu. Karena mereka memahami bahwa ilah itu adalah sesembahan, bukan pencipta. Sehingga kalau sesembahan, peribadan itu hanya diberikan kepada satu sesembahan, yaitu Allah, mereka tidak mau. Jelas. Sementara sekarang banyak orang yang menasabkan dirinya kepada dinil Islam, beribu-ribu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia meyakininya apa? Tidak ada yang mengatur alam kecuali Allah, tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah. Dia meyakini tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah. Beribadah, minta rizki juga kepada selain Allah. Nah, keadaan yang banyak di tengah-tengah kaum muslimin seperti ini, itu perlu diterangkan apa itu la ilaha illallah. Sudah jauh membahas permasalahan tentang ibadah, tentang akhlak, tentang adab, bagus. Tapi kalau la ilaha illallahnya tidak masuk, tidak faham, sehingga tidak sah, maka masuk dalam ayat Allah, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amalu. Sungguh telah kami wahyukan kepadamu Rasulullah SAW dan kepada para rasul sebelummu, jika engkau berbuat syirik akan hapus seluruh amalmu. Terperosok kepada kesyirikan dalam keadaan dia tidak sadari, hapus seluruh amalnya. Makanya dakwah pertama yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya, Rasulnya kepada da'i-da'i yang dikirimnya adalah menerangkan ke tengah-tengah umat ini kalimat la ilaha illallah. Ya, nah itu. Nah, jadi fikih yang kedua dikatakan oleh Syekh Saleh ruknan raqinan, rukunnya rukun, gitu lah ya. Syai'an muhimman, perkara yang paling penting supaya kita bisa faham terhadap kalimat la ilaha illallah. Kita harus faham apa itu makna al-ilah. Makna al-ilah al-ma'bud. Ilah maknanya bukan Rabb. Ilah maknanya bukan khalik, pencipta. Ilah namanya bukan al-qadir ala syai', yang mampu melakukan sesuatu. Bukan. Tapi ilah maknanya ma'budun, yang diberi sesembahan.
Itu kalau bahasa Arab isim masdar tapi maknanya maf'ul. Alihaya lahu ilahan ay ma'luhun. Sama seperti hadis yang sering kita baca, misalkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Raddun masdar tapi maknanya maf'ul ay mardudun, ditolak. Kayak Al-Quran masdar tapi maknanya apa? Makru'un, yang dibaca. Kitab artinya apa? Maktubun, yang ditulis. Itu lazim dalam bahasa Arab. Masdar dengan makna apa? Maf'ul. Jelas ya? Nah. Kemudian fikih yang ketiga. Dari kalimat thayyibah la ilaha illallah. La budda an tatanabbah ila sahih fi takdiril khabar lillah an-nafiyah lil jinsi allati amilat amala inna. Hendaknya kita punya perhatian besar tentang apa itu khobarnya la nafiyah lil jinsi. Sedikit saya terangkan. La ilaha illallah, huruf pertama la, itu la ilaha illallah. La pada lafadz la ilaha illallah dalam bahasa Arab disebut la an-nafiyatu lil jinsi. La yang fungsinya menolak semua jenis, yaitu menolak semua jenis isim dari khobarnya. Nah, la ini baru beramalan amalan inna. Ini bahasa Arab ini. Paham nggak paham harus saya terangkan. La beramal amalan inna itu syaratnya salah satunya adalah isim dan khobarnya ini nakiroh. Nah di sini ilaha itu nakiroh, nggak ada tanda ma'rifatnya. Berarti la di sini beramal amalan inna. La amalan inna, inna itu ada isimnya, ada khobarnya. Ada isim, ada khobar. Dalam kalimat la ilaha illallah belum disebutkan khobarnya. La ilaha, apa? Enggak ada khobarnya. Mestinya contoh yang lain, la rajula qaimun. La rajula qaimun, tidak ada laki-laki yang berdiri. Begitu artinya, tidak ada satupun laki-laki yang berdiri. Jadi ada qaimun. Lah kalimat kita la ilaha apa? Enggak disebut. Berarti masih kurang gitu loh. Ada khobar yang tidak disebutkan. Mestinya kalau saya contohkan kalimat yang lain, la rajula qaimun, tidak ada seorang pun laki-laki yang berdiri. Rajula isimnya la, qaimun khobarnya la. Lah sekarang kalau la ilaha, ilaha isimnya la, khobarnya mana? Belum disebut. Jelas ya? Di sini harus betul-betul kita perhatian khobarnya ini apa, takdirnya apa. Kalau dimunculkan apa bentuk khobarnya itu. Ini penting. Maka berdasarkan dalil dari Al-Quran, khobarnya la nafiyah lil jinsi pada kalimat la ilaha itu adalah hakun au bihakin. Hakun atau bihakin, enggak ada yang lain. Jadi khobarnya kalau kita takdirkan la ilaha hakun illallah, begitu loh. Kayak tadi misalkan la rajula qaimun illa zaidun. Nah begitu misalkan. Nah kalau kita terjemahkan ke kalimat ini la ilaha hakun illallah, tidak ada ilah hak kecuali hanya Allah. Begitu. Kalau kayak tadi tidak ada satupun laki-laki yang berdiri kecuali Zaid. Berarti yang berdiri cuma siapa? Zaid. Semua laki-laki tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Semua ilah, tidak ada seluruh ilah hak yang hak kecuali hanya Allah.
Berarti ilah ada enggak? Ilah ada enggak? Sembahan ada apa enggak ada? Ada. Cuman itu bukan ilah yang hak. Karena yang hak cuman siapa satu? Allah. Jelas maksud kalimat ini? Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, masuk di sini. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Jangan dipahami tidak ada sesembahan yang ada kecuali hanya Allah. Ini salah, batil ini. Karena sesembahan selain Allah banyak. Jelas. Jadi jangan dikatakan la ilaha maujudun illallah. Ini salah. Atau la ilaha lana. Enggak. Berarti ada ilah li ghairina nanti. Jelas. Satu-satunya khobar la pada la ilaha illallah adalah lafaz hakun au bi hakin. Kalau hakun tanpa harfu jarrin, kalau bi hakin pakai harfu jarrin. Kalau hakun isim mufrad dhahir, kalau bi hakin sibhul jumlah. Udah. Paham enggak paham terserah. Jelas ini ya. Nah, yang penting Ustaz Abdurrahman paham. Barakallahu fikum. Jadi kalau kita terjemahkan la ilaha, kalau kita munculkan khobarnya ya, la ilaha hakun illallah. Tidak ada ilah yang hak kecuali hanya Allah. Jangan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Dulu ada orang namanya Nurul Khalis Majid, itu ya, ngartikan la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan T kecil kecuali Tuhan T besar. Kenapa T besar? Makrifat. Lah apa gunanya T ini? Nah, ini kebatilan. Dan ini penting loh ya. Karena kalau tidak mengerti khobarnya la ini hakun, orang bisa terperosok kepada kesyirikan. Dan ini yang difahami oleh orang-orang musyrik. Maka nanti fikih berikutnya akan sampai kita pada pembahasannya. Jadi kalau kita munculkan khobarnya, apa kalimatnya jadinya? La ilaha haqqun illallah. La ilaha bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Adakah sesembahan selain Allah? Ada, tapi semua itu sesembahan yang batil. Kalau Rasulullah apa ya sesembahan yang batil? Iya, meskipun itu Rasulullah, itu sesembahan yang batil. Kalau ada yang menyembah Rasulullah. Jibril disembah, apa Jibril juga sesembahan yang batil? Batil. Semua sesembahan selain Allah adalah ilahun batilun. Jelas. Masalah syirik itu pokok masalahnya adalah dalam pemberian ibadah kepada selain Allah. Soal yang diibadahi siapa itu enggak penting. Orang menyembah kerbau, orang menyembah pohon, orang menyembah batu, orang menyembah orang soleh, orang menyembah setan, orang menyembah jin, orang menyembah malaikat, orang menyembah nabi, nabinya Rasulullah SAW, orang menyembah wali, sama, semuanya musyrik. Yang dihitung perbuatan syiriknya, bukan siapa yang diberi ibadah. Oh, kalau yang disembah malaikat ini agak-agak syirik. Tidak bisa. Jelas. Ya, kalimat ini kita pahami betul. Ya. Nah, apakah itu tanpa dalil? Al-Quran menunjukkan hanya itu. Dalam surat Al-Hajj ayat 62, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Yang demikian itu bahwasanya Allah huwal haq, dialah sesembahan yang hak. Ini nasnya, ini dalilnya. Surat Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi annallaha huwal haq. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah sesembahan yang hak. Kenapa diartikan sesembahan? Karena ayat ini konteksnya dalam ibadah.
Dengan bukti berikutnya Allah mengatakan wa annama yad'una min dunihi huwal batil, dan bahwasannya semua seluruhnya, dan bahwasanya semuanya apapun dan siapapun yang mereka sembah dari selain Allah itu adalah sesembahan yang batil. Wa annallahu wal aliyyul kabir, sungguh Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Ya, jadi takdirnya khabar la apa? Haqqun au bihaqqin. La ilaha haqqun au la ilaha bihaqqin. Itu bahasa Arabnya. Bahasa kita, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Diulang-ulang. Sesembahan selain Allah banyak, tapi itu semua sesembahan yang batil, nggak boleh diibadahi. Orang yang beribadah kepada sembahan selain Allah, maka dia musyrik. Wajib diyakini kemusyrikannya. Siapa yang tidak meyakini dia musyrik, maka dia sendiri yang terancam keislamannya. Hah? Semua muslim ahli tauhid. Bodoh dengan tidak bodoh dalam Al-Quran disatukan. Kan gitu. Allah mengatakan contoh aja. Ittabarra alladhina taba'u minal ladhina tubi'u wa ra'awul adzab wa taqatta'at bainahum wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang-orang yang mereka mengikuti berlepas diri, orang-orang yang ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Jadi ketika orang-orang yang diikuti, ditakliti, itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti dia. Berarti satu tokohnya, satu yang membebek kepadanya, yang ditipunya, nanti di akhirat berlepas diri. Ketika mereka melihat azab Allah subhanahu wa ta'ala, berlepas diri, gak tanggung jawab. Maka jangan sandarkan agama kepada orang per orang tanpa dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau urusannya sudah berhadapan dengan azab Allah, mereka gak tanggung jawab. Setan aja ketika menipu kita, kita tertipu, nanti di akhirat tanggung jawab apa berlepas diri? Berlepas diri. Apalagi urusan tauhid, jangan gak enakan. Jadi orang itu yang enak gitu loh. Mau antum hidup gak enak? Jangan maunya hidup enak. Jangan gak enakan. Loh kamu kok ikut korban kepada selain Allah? Gak enak. Loh kok maunya lo gak enak itu? Akhirnya terperosok kepada apa? Kesyirikan. Makanya syirik gak boleh main-main. Pura-pura berbuat syirik itu boleh? Gak boleh. Saya tak pura-pura berdoa kepada selain Allah. Begitu. Gak boleh. Hah? Nah. Baik. Kemudian dalil yang kedua surat Luqman ayat 30. Allah menyatakan mirip sekali dengan surat Al-Hajj tadi. Beda sedikit redaksinya. Allah menyatakan dzalika bi annallahu wal haq. Yang demikian itu bahwasanya Allah adalah ilah yang hak. Wa annama yad'una min dunihil batil. Cuman enggak ada dhamir huwa. Kalau di surat Al-Hajj wa annama yad'una min duni huwal batil. Huwa ini dhamir fasl untuk penegasan. Untuk taukid. Ya, fungsinya tambahan itu untuk menguatkan, menegaskan. Di surat Al-Luqman tanpa dhamir huwa. Dzalika bi annallahu wal haqq wa annama yad'una min dunihil batil. Dan apa saja yang mereka seru, mereka sembah selain Allah, itu adalah sesembahan yang batil. Berarti satu-satunya takdir khobar la ilaha adalah hakun atau bi
haqqin. Tidak ada ilah yang hak, yang benar kecuali hanya Allah. Tidak ada ilah yang berhak terhadap ibadah siapapun dari makhluk kecuali hanya Allah. Ilah banyak, tapi mereka tidak berhak terhadap peribadahan makhluk. Jelas ya? Nah, itu fikih yang ketiga dari fikih kalimat thayyibah. Jadi sudah kita pelajari 3. Insyaallah sampai di sini kajian kita malam hari ini. Saya berharap betul, usi nafsi wa iyakum, mari kita fahami betul kalimat ini. Jadi kalau disebut ilmu fardu ain, ilmu yang fardu ain pertama itu ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah adalah mengenal hak Allah yang paling khusus. Zat Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak yang paling khususnya hak Allah SWT, yaitu al-ibadah. Sehingga kita faham, tauhid kokoh di dalam hati kita dengan taufik dari Allah SWT, dan kita mengerti bahwa memalingkan ibadah kepada selain Allah itu adalah pelanggaran besar yang menjadikan terbatalkannya Islam seseorang. Ya. Nah, demikian kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan majelis kita termasuk majelis yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dimaafkan dosa-dosa kita, diampuni kesalahan kita, diturunkan rahmatnya kepada kita sekalian. Apalagi yang kita bahas adalah kalimat yang sangat agung dan membicarakan tentang hak Allah yang paling khusus, yaitu peribadahan makhluk yang itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.